Donny Tan merupakan seorang mu'alaf yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena konten debatnya tentang agama. Donny Tan disangkut pautkan dengan statement, apakah benar Nabi Isa dalam Islam itu berbeda dengan Yesus? Taurat, Zabur, Injil tidak dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, di Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar, surat yang dituliskan, kabar yang maudhu alias bohong. Berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Jadi ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Bible bukan Injil. Donny, apakah Yesus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, menurut saya gini, kalau dibilang pribadi yang sama, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri atau karakteristik daripada dua nama itu. Oke. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud itu namanya Yosua atau Yesua. Namanya transliterasi atau paralelisasi, orang Sunda nggak bisa ngomong F katanya. Kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah katanya. Lidah orang, lidah bangsa kan beda-beda. Yes. Ya. Jadi kalau orang Yunani mengatakan atau mengucapkan dengan sebutan Yosua atau Yesua, di Aramaik itu bisa disebut dengan Iso. Kalau yang Suryani Barat, kalau nggak salah Yesu ya. Ada Aramaik, ya kan? Ada utara, ada timur. Terus Arab mengucapkan atau melafazkannya Iso itu dengan Isa. Orang Yunani di belakang namanya mereka kebanyakan pakai us gitu. Jadi kalau Iso menjadi Isus. Terus kemudian dari Isus, bahasa Yunani sama bahasa Latin ini kan sebenarnya juga serupa gitu lah ya. Dari Isus, nanti tulisan Latinnya juga begitu, dibacanya Isus. Oke. Baru kira-kira tahun 1524, seorang ahli tata bahasa Itali itu menemukan huruf J. Ya. Baru dari Isus, dari huruf Latin menjadi Jesus. Kira-kira 100 tahun lebih, Bible pertama itu yang baru mencantumkan nama Jesus itu baru di tahun kira-kira 1750-an. 18 abad setelah tahun Masehi. Nah, baru ke Indonesia kira-kira abad 19, abad 18, 19. Baru ada kata Yesus. Nanti kalau di Cina apa? Yesu gitu. Oh, oke. Di Korea orang ngomong lain lagi. Jadi setiap negara mengucapkan kata itu memang berbeda. Itu dari sisi nama ya. Memang kalau yang namanya nama itu nggak boleh ditranslate, nggak boleh terjemahin. Kalau nama Richard, kalau di Amerika ya sama juga Richard kan. Tapi kan belum tentu orang Jawa ngomong Richardnya dengan orang Amerika ngomongnya sama gitu. Pelafalannya bisa berbeda. Iya. Sekarang saya tanya, kalau Peter sama Petrus sama nggak? Terus kalau yang namanya Andreas, kalau di bahasa Bible-nya Andrew. Andreas kan, sorry. Jadi kebalik. Kalau bahasa Yunaninya Andreas, di bahasa Bible-nya tuh Andrew. Bahasa Inggris ya. Ini antara bahasa Inggris dengan bahasa Yunani atau Latin. Oke, kalau James di sini jadi apa? Yakobus. Oh, sama apa beda? Berarti sama yang ya? Sama. Yang dimaksud sama. Oke. Nah, terus ada lagi misalnya John di Inggris. Di sini apa? Yohanes. Gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Oke. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Ini Bible terjemahan dari Klinkert, diterjemahkan kira-kira tahun 1897, dicetak 1916. Berbahasa Melayu rendah, dicetaknya 1916. Kitab Nabi Muesa Jang pertama. Baca, siapa itu namanya? Wasiat Jang Baharu. Perjanjian baru maksudnya? Atau Injil. Tuhan kita Isa Al-Masih. Siapa? Isa Al-Masih apa Yesus Kristus? Ini Isa Al-Masih kan? Bukan Yesus Kristus loh. Kitab suci Injil ya. Kabar baik, kata Injil. Atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias atau Isa Al-Masih. Dalam kurung? Isa Al-Masih. Ini ada lagi. Ini juga kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia tuh, LAI itu. LAI ya. 2011 ya. Silsilah Isa Al-Masih. Oh, langsung ini malah ya. Isa, Jesus sama orangnya. Apa yang kami ketahui, apa yang kami baca berdasarkan data bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah satu pribadi yang sama. Isa alaihissalam
Yesus dan Isa Al-Masih adalah sebutan untuk satu orang yang sama. Ya, benar. Isa Al-Masih yang dikisahkan oleh Alkitab orang Kristen adalah pribadi yang sama dengan Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab orang Kristen. Tetapi yang menjadi masalah adalah nama Isa Al-Masih atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos Kristen ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibuat menjadi nama seorang tokoh di Al-Quran yang kisah dan ajarannya berbeda dan bertolak belakang dengan kisah dan ajaran Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos itu. Sehingga orang-orang Islam dan Kristen pun menyangka dan meyakini bahwa Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran itu adalah pribadi yang sama dengan Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos itu. Karena namanya sama. Padahal sesungguhnya bukan. Karena kisah dan ajarannya berbeda dan bertolak belakang. Akibatnya apa? Sangat sering terjadi pertengkaran antara Islam dan Kristen. Bahkan sampai terjadi saling bunuh-membunuh. Dan banyak manusia masuk penjara akibat nama yang sama pada dua tokoh di dua kitab suci yang berbeda. Bukan itu saja. Hampir semua nama tokoh-tokoh yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dibuat menjadi nama tokoh-tokoh di Al-Quran. Padahal kisah dan ajarannya berbeda dan bertolak belakang. Tidak mungkin bisa terjadi kepada satu pribadi dua peristiwa atau kisah pada waktu yang bersamaan. Bisa saja namanya sama, tetapi kalau kisah dan ajarannya berbeda dan bertolak belakang, maka pasti bahwa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Bisa saja ada namanya berbeda. Tetapi jika pada waktu yang bersamaan, kisahnya sama dan ajarannya pun sama, maka itu pasti satu pribadi yang sama. Mari kita bandingkan kisah dan ajaran Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran dengan kisah dan ajaran Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos itu. Pertama, Isa atau Yesus yang dikisahkan Al-Quran pernah lahir dan belum pernah mati sampai saat ini. Sedangkan Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos itu pernah mati di palang salib dan dikubur. Dan setelah 3 hari hidup dan bangkit kembali. Dan sampai saat ini dia hidup dan akan hidup kekal, tidak akan berakhir. Kedua, Isa atau Yesus yang dikisahkan Al-Quran sudah bisa bicara ketika masih di ayunan. Sedangkan Isa atau Yesus yang dikisahkan Alkitab tidak bisa bicara ketika masih di ayunan. Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak pernah berjalan di atas air. Sedang Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos pernah berjalan di atas air. Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak pernah dibaptis. Sedang Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos pernah dibaptis di Sungai Yordan. Kelima, Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak pernah beribadah di bait suci pada hari Sabtu atau hari Sabat. Sedang kebiasaan Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos berbakti setiap hari Sabtu atau hari Sabat di bait suci. Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak pernah berkata bahwa dia datang ke dunia ini diutus untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sedangkan Isa atau Yesus yang dikisahkan Alkitab atau Biblos berkata di dalam Matius 28, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Kepada Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak pernah diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Sedang Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi." Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran pernah menerima kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari langit. Sedangkan Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos kami tidak pernah menerima kitab Injil yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan dan kisah dan ajaran yang sangat bertolak belakang. Kesimpulannya adalah Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran bukanlah Isa atau Yesus yang dikisahkan oleh Alkitab atau Biblos. Bahkan tokoh-tokoh yang dikisahkan Alkitab atau Biblos itu seperti Adam, Musa, Abraham, Daud, dan lain-lain bukanlah Adam, Musa, Ibrahim, Daud, dan lain-lain yang dikisahkan oleh Al-Quran. Walaupun namanya sama. Jadi kalau ada orang bilang Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih, Berarti jangan pakai Isa Al-Masih dong di sininya. Berarti Injil-Injil yang ini mesti direvisi. Jangan pakai Isa Al-Masih kalau bilang Isa beda sama Yesus. Oh, iya. Ya jangan begitu dong. Masa Alkitab yang dirombak? Alkitab itu kan sudah ada ratusan tahun sebelum ada Al-Quran. Sudah ratusan tahun Alkitab menggunakan nama Isa atau Yesus. Masa akan kitab yang kemarin menendang kitab yang sudah lama? Bukan itu saja loh. Nama-nama tokoh-tokoh di Al-Quran itu banyak yang sama dengan nama tokoh-tokoh di kitab orang Yahudi. Sementara kitab orang Yahudi sudah ribuan tahun menggunakan nama tokoh-tokoh yang di Al-Quran itu. Al-Quran itu baru muncul kemarin. Masa akan kitab yang sudah lama dirombak atau direvisi? Sebenarnya kitab yang baru datang kemarin lah. Kitab yang baru muncul kemarin lah yang harus direvisi. Bagaimana dong cara berpikirnya Pak Donditan ini? Pakai dong logika. Pakai otak dan logika yang waras. Ya janganlah Alkitab dirombak atau direvisi kalau memang direvisi. Al-Quran lah yang direvisi. Itu yang benar. Lagi juga ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nama-nama dari Alkitab atau Biblos orang Kristen itu menjadi nama-nama tokoh di Al-Quran. Padahal Biblos atau kitab orang Kristen itu bukan Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan bukan juga Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa yang dimaksud oleh Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Biblos itu atau Alkitab kami bukanlah kitab Injil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nama-nama tokoh-tokoh Al-Quran itu dari Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa yang dimaksud oleh Al-Quran, dan dari kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa yang dimaksud oleh Al-Quran. Bukan kepada Isa yang dikisahkan oleh Alkitab. Kan beda itu. Jadi berantakan kan? Amburadul. Jadi kacau deh kalau begini nih. Yang benar itu adalah harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nama tokoh-tokoh Al-Quran itu dari Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa yang dimaksud oleh Al-Quran, dan dari kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa yang dimaksud oleh Al-Quran. Bukan kitab kami ini, bukan Biblos ini. Ini kan tidak benar ini jadinya.